Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidia Pratiwi dengan NPM 5019161. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum 2013. A. Dasar pertimbangan kurikulum 2013. Sejatinya, kurikulum adalah seperangkat rencana pembelajaran yang mencangkup tujuan, isi, bahan, dan cara atau metode pembelajaran yang menjadi pedoman pelaksanaan dalam suatu program pendidikan. Kurikulum tidak dapat dipatok harus berlaku 10 tahun atau 15 tahun. Kurikulum bersifat dinamis dan terus berkembang dan wajib mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan aspek teoritis, berkembangnya ilmu pengetahuan, dan aspek empiris, implementasi, dan manajemen kurikulum. 1. Landasan pengembangan kurikulum 2013. Dalam arti luas, kurikulum adalah konsep yang merujuk pada sistem pendidikan yang berlaku. Sedangkan dalam arti sempit, kurikulum dapat berarti kesatuan beberapa mata pelajaran, satu mata pelajaran, kelompok rumpun keilmuan, suatu program rencana pembelajaran, dan sebagainya, yang menjelaskan tentang rencana rangkaian kegiatan pembelajaran. Penyusunan kurikulum 2013 didasarkan pada 3 aspek yang merupakan landasan pengembangan kurikulum, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek konseptual. 2. Latar belakang penyusunan kurikulum 2013. Penyusunan kurikulum 2013 pada dasarnya menitik beratkan pada penyederhanaan tematik integratif dan mengacu pada kurikulum 2006. Standar penilaian belum mengarahkan kepada penilaian berbasis kompetensi dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala, dan dengan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multitafsir. Dengan demikian, yang mendasari perkembangan kurikulum 2013 sebagai untuk memberi jawaban terhadap beberapa permasalahan yang melekat pada kurikulum 2006 adalah kurikulum 2013. Juga bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan yang diperoleh. 3. Perubahan kurikulum 2013 dan dampaknya. Pada pengembangan kurikulum 2013, ada beberapa elemen kurikulum yang berubah. Artinya, standar kompetensi berubah, proses dan materinya juga berubah. Misalnya, perubahan dalam pendekatan yang digunakan dalam proses kurikulum 2013 menginginkan adanya anak menjadi kreatif. Hal ini berbeda dengan intelijensi yang 2/3-nya karena faktor bawaan dan 1/3 melalui pendidikan. 4. Posisi kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 didesain agar terintegrasi sebagaimana tema yang diusungnya. Untuk mencapai tema itu dibutuhkan proses pembelajaran yang mendukung kreativitas. Itu sebabnya perlu dirumuskan kurikulum yang mengedepankan pengalaman personal melalui proses mengamati, menanya, menalar, dan mencoba untuk meningkatkan kreativitas peserta didik, seperti yang telah diuraikan tadi. Dengan demikian, yang pertama digarap dalam penyusunan kurikulum adalah kompetensi yang ingin dicapai. 5. Uji publik rencana penerapan kurikulum 2013. Uji publik rencana perubahan kurikulum 2013 berdasarkan yang
berdasarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan ajang untuk curah pendapat atau perbaikan uji publik telah mendapat berbagai masukan dan pandangan dari banyak kalangan. B. Rasiologis pengembangan kurikulum 2013. 1. Tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. 2. Tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogik, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. 3. Penyempurnaan pola pikir. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir. 4. Penguatan tata kelola kurikulum. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhannya. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulum tersebut yang terdiri dari langkah dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Satuan pendidikan dan guru tidak diberikan kewenangan untuk menyusun silabus, tetapi disusun oleh tingkat nasional. 5. Pendalaman dan perluasan materi. Berdasarkan analisis hasil PISA 2009, ditemukan bahwa dari 6 level kemampuan dirumuskan di dalam studi PISA, hampir semua peserta didik di Indonesia hanya mampu menguasai di pembelajaran di level 3 saja. Sementara negara lain yang terlibat di dalam studi ini banyak mencapai level 4, 5, dan 6. Kesimpulan ini yang dapat diambil dari studi tersebut adalah bahwa apa yang diajarkan kepada peserta didik di Indonesia berbeda dengan apa yang diujikan atau distandarkan di tingkat internasional. Baiklah, itu tadi penyampaian tentang pengembangan kurikulum 2013 dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.